warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Muhammad Farikin dari Guru SMK IT Bina Ahmad Syarban. Oke, di pembahasan video kali ini kita akan mencoba mempelajari satu. Itu ada yang namanya organ. Kemudian yang kedua itu ada yang namanya sistem organ, dan yang ketiga itu ada yang namanya organisme. Jadi kita belajarnya 3 hal ya. Oke, langsung aja. Kita yang pertama mulai itu adalah organ. Organ nanti bisa diartikan sebagai sekumpulan jaringan. Jadi organ itu gabungan dari jaringan ya, makanya itu sekumpulan jaringan yang dia itu bekerja sama dan melakukan tugas tertentu. Tugas ini bisa tugas, bisa fungsi ya. Jadi organ itu kita sebut sebagai sekumpulan jaringan. Jadi jaringan itu banyak yang bekerja sama dan melakukan fungsi tertentu. Jadi organ itu nantinya dia itu jaringan yang fungsinya sama ya, bisa dikatakan fungsinya sama. Fungsinya itu fungsi tertentu. Nah, organ di dalam manusia, kalau misalkan organ di dalam manusia itu biasanya organnya banyak ya. Kayak misalkan itu ada mata itu termasuk organ. Nanti mata itu dia fungsinya untuk melihat, kemudian juga nanti ada misalkan hidung, fungsinya untuk membau ya, merasakan bau. Kemudian juga ada kulit, selain untuk merasakan, kulit juga nanti dia itu sebagai alat pelindung ya, alat pelindung tubuh. Kemudian juga kalau kita masuk ke dalam tubuh, berarti nanti kita temukan di situ ada paru-paru. Ini sebagai organ pernafasan. Kemudian juga ada jantung. Nanti ini fungsinya untuk memompa darah seluruh tubuh. Kemudian juga nanti ada yang namanya itu ginjal. Ini untuk pengeluarannya, untuk mengeluarkan urin, untuk mengeluarkan ya. Kemudian juga ada hati. Ini juga bisa sebagai organ pengeluaran, terus juga bisa sebagai ini ya, penetral racun. Kemudian juga ada yang namanya itu usus. Usus itu untuk menyerap makanan. Lambung itu untuk mencerna makanan. Kemudian dan lain-lainnya. Untuk organ ini banyak ya, banyak banget. Jadi kita sampai sini aja mungkin yang perkenalan untuk organ pada manusia. Kemudian pada tumbuhan, kalau pada tumbuhan maka organnya itu biasanya ada 3 ya, biasanya itu. Yang pertama itu ada yang namanya organ akar. Nanti akar ini dia itu fungsinya yaitu untuk menyerap unsur-unsur hara dan mineral dari dalam tanah dan menyalurkannya ke seluruh tubuh seluruh tubuh ya, bisa ke batang, kemudian juga ke daun, seluruh bagian, seluruh tumbuhan. Nah, selain akar berarti biasanya di bawah ya. Nah, selain akar, nanti juga di sini ada sebagai batang. Akar juga nanti dia bisa sebagai fungsinya tuh ada yang sebagai cadangan makanan, tempat cadangan makanan, dia juga bisa di akar ya, tapi itu fungsi. Nah, kemudian batang itu fungsinya ialah untuk mengalirkan atau menyalurkan unsur-unsur hara dari akar ke daun, atau juga mengalirkan hasil fotosintesis ya, bisa gas, hasil fotosintesis dari daun ke akar. Jadi ini sebagai alat transportasinya aja kalau untuk batang. Nah, batang juga nanti bisa sebagai tempat penyimpanan makanan ya, atau juga dia tempat atau juga dia bisa sebagai tempat perkembangbiakan vegetatifnya.
Oke, kemudian selain batang nanti ada juga yang namanya ialah daun. Nah, daun selain untuk menghasilkan fotosintesis, dia juga sebagai tempat untuk menghasilkan makanan. Atau sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Jadi nanti fotosintesis dia itu adanya di daunnya. Kemudian dari daun itu maka hasil fotosintesisnya akan disebarkan ke seluruh tubuh. Ini untuk daun. Nah, nanti kalian lihat ya organ-organ yang ada pada manusia dan pada tumbuhan. Oke, lanjut lagi. Selain kita belajar organ, maka kita juga nanti akan belajar yang namanya itu ialah sistem organ. Nah, jadi kita nanti belajar di sini ya namanya sistem organ. Kalau organ tadi dia itu dibentuk dari jaringan ya, sumber jaringan. Nah, kalau sistem organ maka dia itu dibentuk dari organ. Jadi sistem organ itu merupakan sekumpulan organ yang masih sama ya, dia itu bekerja sama dan melakukan fungsi tertentu. Jadi sama, organ itu melakukan fungsinya masing-masing, dan sistem organ juga sama, dia melakukan fungsinya masing-masing. Nah, sistem organ pada manusia, kita bicaranya pada manusia aja ya, atau ada 9 ya. Maka yang pertama itu ada namanya ialah organ pencernaan. Bukan organ ya. Ada sistem pencernaan. Nah, sistem pencernaan dia itu berarti fungsinya atau tujuannya yaitu untuk mencerna makanan. Mencerna itu bisa dikatakan sebagai memecah makanan menjadi molekul yang memecah makanan menjadi yang kecil-kecil ukurannya dan kemudian diserap oleh tubuh untuk mencerna makanan. Nah, nanti di sistem pencernaan organ-organnya itu ialah ada yang namanya itu mulut, kemudian juga ada kerongkongan, terus ada lambung, usus besar, usus halus atau usus kecil, kemudian juga usus besar, dan juga anus atau dubur. Nah, yang kedua nanti ada selain sistem pencernaan ada yang namanya itu sistem pernafasan. Kalau sistem pernafasan berarti dia tujuannya itu untuk bernafas ya, bisa dikatakan untuk bernafas atau untuk mengambil gas oksigen dan mengeluarkan gas karbon dioksida. Nah, ini ya untuk sistem pernafasan. Nanti organ-organ pernafasannya itu ialah ada yang namanya itu faring. Biasanya dimulai dari hidung. Kemudian juga ada laring atau faring yang dilanjutkan oleh tenggorokan, kemudian juga yang berakhir di paru-paru. Nah, selain sistem pernafasan, nanti juga ada yang namanya itu ialah sistem peredaran darah. Kalau dilihat dari namanya, maka dia fungsinya itu udah jelas ya, pada peredaran dan ada darah. Maka dia tugasnya itu untuk mengedarkan darah, fungsinya itu untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Nanti di sistem peredaran darah berarti organ-organnya itu dia ada yang paling utama ialah jantung. Selain jantung nanti juga ada dia pembuluh darah.
Nah, selain sistem peredaran darah, ada juga nanti dia itu yang namanya itu ialah sistem ekresi. Sistem ekresi itu berarti nanti dia fungsinya itu untuk mengeluarkan zat-zat sisa metabolisme. Jadi tubuh itu bermetabolisme ya, nanti ada yang dikeluarkan setiap pagi hari. Kan kalian biasanya mengeluarkan urin ya, atau juga yang lainnya. Nah, nanti organ-organnya itu dia ada yang namanya ginjal untuk mengeluarkan urin, kemudian juga hati untuk mengeluarkan feses, kemudian juga ada kulit untuk mengeluarkan keringat, dan yang terakhir itu paru-paru untuk mengeluarkan yang namanya itu ialah karbon dioksida. Ini ada 4 dulu. Nanti selain ada sistem ekresi, berarti nanti ada yang namanya itu sini aja lah, semua sistem gerak. Sistem gerak ya, sistem gerak tapi sistem otot. Nanti sistem otot tuh berarti dia tuh sama ya, sistem otot tuh berarti dia tuh yang melakukan gerakan, yang melakukan gerak, fungsinya tuh untuk melakukan gerak. Nanti sistem otot berarti dia di sini ada yang namanya itu otot ya. Kemudian selain sistem otot nanti ada yang namanya sistem rangka. Sistem rangka, kalau tadi otot itu dia yang melakukan geraknya, maka sistem rangka itu dia alat yang digerakkannya. Selain itu sistem rangka dia juga sistem yang menutupi ya, menutupi menutupi seluruh tubuh. Rangka itu menutupi tubuh, bukan menutupi, tapi juga untuk melindungi sistem yang menutupi atau melindungi organ-organ vital seperti jantung, hati, ginjal, usus. Dia itu dilindungi oleh namanya sistem rangka. Nah, selain itu sistem rangka juga dia itu sebagai alat gerak pasifnya ya, yaitu sebagai alat gerak pasif. Jadi bisa dikatakan otot itu yang bergeraknya, nah yang digerakkan oleh otot itu ialah rangkanya. Jadi ini sistem gerak pasif. Nah, sistem rangka biasanya tuh dia ini tuh tulang ya, biasanya tuh tulang. Nanti tulangnya ada 3, bisa tulang tengkorak, tulang anggota badan, atau juga tulang gerak yang kayak tangan atau kaki, sistem rangka. Oke, selain sistem rangka nanti ada juga yang namanya itu ialah sistem hormon. Ini berarti untuk mengatur organ-organ ya, untuk mengatur fungsi organ-organ. Nanti biasanya ini kelenjar-kelenjar hormon. Kalau di sini itu contoh kelenjar hormon tuh ada ini kelenjar tiroid yang ada di ini ya, yang ada di leher, kemudian kelenjar otak atau kelenjar pencernaan. Jadi sistem hormon. Nanti selain sistem hormon itu ada juga yang namanya itu ialah sistem saraf. Sistem saraf berarti kalau ada saraf berarti dia berkaitannya sama rangsangan ya. Jadi dia itu sistem yang menerima dan mengeluarkan. Fungsinya itu untuk menerima sekaligus menanggapi rangsangan. Nanti di sistem saraf itu biasanya ada otak, kemudian juga ada sumsum tulang belakang, kemudian juga ada sel-sel sarafnya ya. Ini ada di sini sistem saraf.
Nah, selain sistem saraf, yang terakhir itu ada yang namanya sistem reproduksi. Nanti sistem reproduksi itu kaitannya sama ini ya, sama generatif atau sama melangsungkan keturunan atau reproduksi. Nanti di sini kalau sistem reproduksi nanti bagi ada yang kalau pria, kalau laki-laki, maka dia sistem reproduksi itu ada berupa alat kelamin nanti yang mengeluarkan testis. Kalau wanita, maka dia itu adanya selain alat kelamin, dia juga adanya itu ialah ovarium ya, dan juga itu ovarium. Oke. Nah, itu untuk sistem organ yang ada pada manusia. Jadi ada 9 ya, ingat baik-baik untuk organnya apa saja dan fungsinya itu untuk apa. Kemudian yang terakhir tuh nanti ada yang namanya organisme. Jadi ada sistem organ, ada yang namanya organisme. Nah, organisme ini diartikan sebagai sekumpulan sistem organ yang bekerja sama, sistem organ yang bekerja sama. Nanti jadi kalau ada sistem organ bersama, maka dia akan jadinya itu ialah organisme. Nah, nanti organisme itu contohnya ya kayak manusia. Jadi manusia ini adanya di organisme. Kalau tumbuhan berarti dia itu misalkan tumbuhan kangkung, itu maksudnya organisme. Tumbuhan mangga itu organisme. Kalau hewannya berarti ayam, dia termasuk organisme. Kemudian juga bebek, dia juga termasuk organisme. Jadi organisme itu yang kita seringnya itu ini ya, satu hewan atau satu tumbuhan itu maksudnya organisme. Nah, mungkin sekian saja dari saya untuk yang pembahasan kali ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.